Shalom. Kita akan mulai dengan seri ke-31 ya, kitab Yosua kita. Masih ingat ya kata kunci kitab Yosua? Kepemilikan. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita masih di Yosua pasal 16-17. Kenapa saya jadikan satu? Karena ini pembagian tanah warisan. Ini yang di timur ya. Setengah Manasye, Gad dan Ruben, dan yang di barat urutannya mulai dari Kaleb, lalu Yehuda, suku Yehuda dan suku Yusuf. Ini suku Yusuf jadi satu di pasal 16-17. Saya ingatkan saudara bahwa dua anak Yusuf diadopsi oleh kakeknya Yakub dan diberi warisan yang sama di antara paman-pamannya. Nah, kita sudah belajar suku Efraim ya, karena yang sulung Manasye jadi nomor 2. Efraim sudah kita pelajari seri yang terakhir, dan ini akan kita pelajarin yang khusus yang di tengah ini. Nah, di sini yang kita pelajari hari ini ya. Nah, pasal 16-17 yang kita sudah pelajarin seluruh suku wilayah Yusuf, lalu seri yang terakhir wilayah suku Efraim. Nah, minggu ini kita belajar dua hal. Wilayah khusus suku Manasye dan komplain dari suku Efraim dan Manasye. Hanya khusus pasal 17, 18 ayat. Nah, sebetulnya kalau secara detail pasal 17 mulai ayat 1 sampai 6 ya. Efraim kan ada anak-anaknya. Anak-anaknya disebut kaum dan bani. Nah, siapa saja yang menerima warisan itu? Lalu wilayah teritorial manakah yang menjadi bagian milik suku Manasye? Lalu bagian yang ketiga, dua suku keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye komplain. Kenapa? Bagian tanah warisan kami terlalu kecil. Kami mau yang lebih besar. Tanahnya kurang besar, dan itu sebabnya lalu Yosua menjawab. Jadi hari ini kita belajar Yosua pasal 17 yang kita lihat ini urutannya seperti itu. Ayo kita baca pasal 17 ayat 1, 2, 3. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Bashan karena ia seorang tentara. Nah, ketika baca ayat ini saya bisa paham. Ayat pertama ini membicarakan setengah suku Manasye yang sudah dapat warisan dan sudah menetap di seberang sungai Yordan yang seperti gambar di peta ini, di sebelah timur seperti itu. Jadi ayat 1 bicara tentang cerita yang sudah mereka dapatkan, tapi harus dijelaskan juga dalam Alkitab kita ini oleh Yosua ya. Jadi kaum-kaum penerima. Nah, pahami dulu ya, Manasye itu anak sulung. Anak sulung tapi dapat berkat yang kedua. Kenapa? Karena berkat silang Yakub membuat yang bungsu Efraim menjadi kakak yang sulung. Tapi secara darah Manasye yang sulung. Nah, Manasye ini keturunan campuran. Campuran mana apa? Campuran Mesir. Jadi Yusuf orang Ibrani, istrinya orang Mesir. Manasye lahir di Mesir. Mamanya bernama Asnat, putri Potifera, imam Dion. Apakah orang kafir? Apakah penyembah berhala? Betul. Imam Dion itu berarti penyembah dewa matahari ya, seperti itu. Dan seperti kita pahami, Manasye dia kehilangan hak sulungnya Bekor.
yang beralih kepada adiknya Efraim. Nah, ayat 1 ini setengah suku Manasye sudah menerima yang menetap di seberang sungai Yordan di timur. Dijelaskan di situ dari orang keturunannya Makir. Dan Makir ini lahir bagi Manasye, Makir itu lahir di Mesir. Makir itu anak Manasye, berarti cucunya Yusuf. Tapi catatan Alkitab yang keren, Kejadian 50 ayat 23, bahkan Yusuf pun sempat melihat dalam Alkitab kita perjanjian baru, Yusuf cicitnya anak dari Makir lahir, Gilead ini lahir di pangkuannya si Yusuf. Jadi maksudnya Yusuf bahkan sempat melihat cicit-cicitnya itu. Nah, Makir itu melahirkan Gilead, yaitu leluhur orang Gilead. Makanya tempatnya dikasih nama Gilead. Kenapa? Karena wilayah orang Amori yang tinggal di kota Gilead dihalau. Makanya kota Gilead itu diberikan kepada Makir. Dan itu sebabnya Yosua pasal 17 ini kasih julukan seorang prajurit perang. Kenapa seorang prajurit perang? Karena ini alasan pertarungan antara orang Efraim dan orang Gad yang ada di kotanya orang enak ya, raksasa ya. Dan sifat perang ini turun pada keturunannya. Itulah sebabnya Musa memberikan kepada mereka Gilead sama wilayah Bashan. Ini wilayah Raja Og, Raja Basan seperti itu ya, yang ada di sana di seberang sungai Yordan sebelumnya seperti itu. Jadi dari silsilah keturunan Manasye dari Yosua pasal 17, kalau dibandingkan dengan bilangan pasal 26, nah Manasye dia punya anak Makir. Makir punya anak Gilead. Ini pemilik tanah di timur Kanaan. Makir punya anak satu. Kali Gilead itu saja ya. Lalu ayat 2 sampai ke 3 mulai membicarakan setengah suku Manasye yang lain yang mendapat warisan di tanah Kanaan. Seperti ini. Ada di sini. Ayo kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2, 3. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain. Menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anak itu: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Nah, waktu berhenti di sini, serius, saya berhenti hampir setengah jam, 1 jam. Karena saya berpikir, aku gak ngerti Tuhan. Saya lihat banyak buku ya, di laptop saya ada banyak buku. Saya baca, gak ada penjelasan. Kebanyakan penafsir-penafsir sajian Alkitab tidak menjelaskan detail tentang ayat ini. Nah bagi saya, wow, gimana ya cara menerangkan sama jemaat? Saya harus paham itu. Saya memang harus doa ya, pasti ya, minta sama Roh Kudus penerangan. Tapi harus lihat, baca Alkitab banyak sekali. Nah, Manasye hanya punya 1 anak. Ya, Makir. Makir hanya punya 1 anak saja, Gilead. Makanya lihat bagiannya yang paling muda ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Manasye, Makir punya anak Gilead. Gilead punya 6 anak. Namanya Leser atau Abieser, lalu Helek, lalu Asriel, lalu Shekem, lalu Hefer, lalu Semida. Inilah silsilah keturunannya Manasye. Nah, dibilang Hefer punya anak Selafehat yang dijelaskan di sini ya. Selafehat punya hanya 5 anak putri. Nah, tapi kalau saya lihat di bilangan, Semida itu lebih dulu dari Hefer. Jadi kalau di Yosua,
Hefer disebut duluan. Tapi kalau di bilangan, Semida disebut berikutnya. Tapi yang membingungkan saya adalah Makir, nah Manasye punya satu anak, Makir. Makir punya anak Gilead. Dan mereka punya keturunan 5. Tapi kenapa dibagi 2? Itu yang saya bikin nggak ngeh itu dari situ ya. Saya nggak bisa paham sekali dari situ. Pelan-pelan saya terangkan nanti. Jadi suku Manasye berkembang dari 7 keluarga. Ya, 1 keluarga dari Makir, balik lagi yang di atas, yang tinggal di timur. Lalu 1 keluarga, 6 keluarga dari Gilead. Di mana mereka yang tinggal yang di bawah itu di barat. Tapi bagi saya loh, 1 anak, berarti kan keturunannya ya cuman itu saja. Itu yang membingungkan saya betul-betul, serius. Ya, mereka punya tanah yang menghampar di 2 tepian Sungai Yordan, bagian timur dan bagian barat. Tapi yang membingungkan saya adalah ini, silsilahnya Manasye kan anaknya cuma 1, Makir anaknya cuma 1 Gilead. Lalu keturunan Makir yang mana lagi? Karena anaknya kan cuma 1 Gilead. Bagaimana 1 anak bisa menempati 2 tempat itu? Kan tidak masuk akal itu. Dan menolong saya ternyata dari Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 2 ayat 21 sampai 23, 1 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sampai 19, baru ngeh. Oh ini toh ceritanya. Ayo kita baca ya, 1 Tawarikh 2 ayat 21 sampai 22. Enggak usah 23, kita baca sampai 22. 2, 3. Sesudah itu Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapak Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Oh, baru dari sini saya bisa ngeh. Manasye punya anak Makir, Makir punya anak Gilead. Gilead punya 6 anak. 6 anaknya dapat warisan di barat. Lalu yang ngapain Makir di sana? Enggak ada lagi keturunannya kan? Itu pikiran saya. Nah dari Tawarikh ini ternyata Makir punya anak perempuan. Nah tahu namanya, kita namakan putri, ya, kawin dengan Hesron. Hesron waktu itu umur 60 tahun. Mereka punya anak namanya Segub. Tidak disebutkan dalam Yosua pasal 17. Dan Segub ini punya anak Yair. Dan keturunannya banyak sekali karena mempunyai 23 kota di kota Yair. Baru saya ingat, oh berarti keturunannya Makir tinggal di barat itu dari anak perempuannya. Tapi disebut sebagai keturunannya si Manasye. Satu lagi, ini pemilik tanah di timur yang sudah disebutkan ayat 1 itu loh. Ya. Lalu pasal 7 ayat 14 sampai 19. Nah, itu dalam bahasa aslinya Alkitab kita. Memang teksnya itu ada beberapa yang ada haplografi, ada huruf dalam bahasa aslinya yang kelewatan, kelompatan, tapi untung bukan yang paling ayat utamanya ya di sini ya. Ayo kita lihat, baca ayat 1 Tawarikh 7 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Tetapi maka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan nama anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekhem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Keturunan inilah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Berarti ada lagi, Manasye punya anak Makir, punya anak Gilead. Gilead punya 6 anak. Tapi dari sini Makir punya istri. Entah istri kedua, entah itu Gundik yang jadi istri, enggak tahu kita. Tapi Alkitab bilang mereka punya 2 anak. Anak Peres dan anak Seres anaknya. Peres punya anak Ulam, Seres punya anak Rekhem. Ulam punya anak Bedan. Dan ini keturunan yang tinggal di
timur di seberang Sungai Yordan sudah punya duluan yang jago berperang semuanya di sini. Baru ngeh saya di situ. Oh, begitu. Sekarang kita melihat yang di sebelah barat, yang baru saja direbut, yang baru saja dibagi. Nah, sekarang kita belajar suku yang setengah lagi, Manasye setengah di sebelah barat. Dapat tanah yang baik sekali. Di utaranya yang tanah Efraim, di sebelah selatan Zebulon dan Isakar. Dan bagian barat ini dibagi 10 bagian, dari 5 bagian untuk keluarga yang punya anak laki-laki. Ingat ya, Gilead punya 6 anak. 6 anak, 5 anak punya anak keturunan laki-laki, berarti dapat warisan. Tapi 1 anak laki-laki tidak punya keturunan laki-laki, 5 anak perempuan. Biasanya perempuan bukan nama keluarga, tidak bisa dapat tanah warisan. Lalu di ayat ini menerangkan 5 anak perempuan ini tetap dapat bagian. Makanya 5 tambah 5, 10 bagian. Baru saya jingkrak-jingkrak saudara ya, serius. Karena susah, gimana ya menjelaskan ayat ini? Karena tidak ada buku-buku yang saya baca yang menjelaskan begitu jelas di gambaran di sini. Nah, ini yang menolong kita ya. 5 bagian untuk keluarga Manasye. Yang ke-6 yaitu keturunan Hefer, yang semuanya anak perempuan dari Selafehat. Dari sini kita bisa paham, Manasye punya anak Makir, Makir punya istri lagi dan punya anak dan punya keturunan lagi. Gilead sama ya, punya 6 anak, Leser, Helek, Asriel, Sekem, Hefer, Semida. Hefer punya anak Selafehat, Selafehat hanya punya 5 anak putri. Namanya Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan ini yang di atas ini memiliki tanah di timur. Ini yang memiliki tanah di bagian barat. 3 ayat saja butuh waktu yang berjam-jam untuk bisa paham ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita baca ini wilayah yang di wilayah barat ya. Sekarang kita baca ayat yang keempat. 2, 3. Mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikan kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi kalau baca ayat ini saja tanpa mengerti silsilah yang lengkap, pusing saudara ya. Nah makanya ini kaum penerima ya, yang terhitung menerima warisan itu hanya anak laki-laki. Tapi masalahnya keturunannya Hefer terputus kasih keturunannya. Semuanya anaknya perempuan. Yang dari Selafehat ya, Hefer punya anak 1 Selafehat. Selafehat punya 5 anak perempuan. Dan ayat yang kita baca di sini sebetulnya itu kasus yang sudah selesai. Sudah diselesaikan pada zaman Musa. Hanya 5 keturunan dari Mahla, Holga, Tirsa, siapa lagi? Perempuan-perempuan itu datang kepada si Eliezer, imam besar, penggantinya Harun, dan datang kepada Yosua bin Nun, penggantinya Musa. Ngingetin lagi, ingat Musa sudah berjanji kepada kami seperti itu. Jadi itu warisan keluarga tanpa anak laki-laki.
Kasusnya keluarga Selafehat. Mereka mengingatkan, kalau dalam gambar ini 5 anak perempuan ya. Apakah mereka perempuan? Yang 5 anak perempuan ini beberapa penafsir mengatakan bukan 5 anak perempuan ya, bukan perempuannya ya, tapi keturunannya. Ingat ya, itu sudah mereka keluar dari Mesir 430 tahun yang lalu. Lalu lihat keturunannya, apakah Gilead masih hidup? Tidak mungkin. Keturunannya Selafehat apakah masih hidup? Mungkin sudah meninggal. Mungkin keturunan berikutnya saja ya. Nah, ini sudah diselesaikan waktu kitab Bilangan ya. Saya keluarkan lagi slide-nya waktu kitab Bilangan ya. Ini warisan keluarga tanpa anak. Musa mendengar keluhan anak-anak perempuan Selafehat, membawa perkara itu kepada Tuhan. Ini ciri khas kepemimpinan Musa ya. Yang sama, saya pikir, iya memang kalau susah, tidak ngerti itu, mending tanya Tuhan itu. Seperti itu ya. Harusnya kita hidup kita seperti ini ya. Lalu Tuhan kasih petunjuk. Musa kasih warisan. Walaupun mereka cuma anak perempuan, karena nama keluarga itu nama laki. Dan itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada Musa peraturan yang terkenal. Anak perempuan bisa mewarisi tanah. Baru saya oh iya. Makanya yang keturunan di atas, keturunannya Makir, keturunannya si Gilead bisa dapat tanah warisan juga. Ini presiden dan itu memberikan pedoman yang lain. Kenapa? Hukum tambahan dibuat untuk hukum sipil ya. Memuaskan, memastikan cukup menjamin hak suksesi dalam kasus-kasus warisan seperti itu. Pengaturannya jelas ya. Yang pertama, setelah ayah meninggal, warisan jatuh kepada putra dan putrinya. Kalau tidak ada anak laki, harus jatuh ke anak perempuan. Kalau tidak punya anak perempuan, maka saudara laki-laki dari sang ayah akan mewarisinya. Seperti itu. Nah kalau tidak ada perempuan, saudara laki-laki mewarisinya seperti itu. Nah kalau yang meninggal itu tidak punya juga saudara, tidak punya anak laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya saudara laki-laki, maka harta dan warisannya diserahkan kepada paman atau saudara laki-laki dari orang tua. Kalau masih tidak punya anak, tidak punya paman, kerabat terdekat, maka kerabat terdekat di klan itu satu suku yang dapat itu. Nah memang kalau pertanyaannya, ada enggak lewat itu? Tidak mungkin lah, karena ini suku besar. Pasti ada keluarga yang paling dekat seperti itu. Ya, semuanya pasti dapat seperti itu. Dan ingat, ini solusi ad hoc untuk masalah ini diterjemahkan dalam persyaratan hukum. Makanya mereka datang sama Yosua, sama imam besar Eliezer. Kau kan sudah dengar saksi. Musa sudah ngomong di depanmu Yosua. Mereka ingatkan kembali. Tapi Yosua dan Eliezer pasti ya. Pasti saya kasih. Warisanmu di situ. Terus sekarang kita baca ayat 7, 2, 3. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asher ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye. Tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota itu kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asher, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asher ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Betsean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya,
penduduk Endor dengan skala anak kotanya, penduduk Taanak dengan skala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan skala anak kotanya, yakni ketiga daerah Bukit Edom. Lihat ya, coba perhatikan. Wilayahnya seperti di daerah ini, wilayahnya sana, tapi di sana juga wilayah kita. Ya, di sini Manasye juga menduduki yang di utara, Isakar sama Manasye, Isakar sama Asher. Kota-kotanya diberikan seperti itu. Oke, ayat 12, 2, 3. Tetapi Banda Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rudi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalonya. Nah, di sini wilayah teritori ya, yang bagian kedua. Ada berbagai tempat yang disebutkan wilayah setengah suku Manasye. Yang pertama Mikmetat. Apa itu? Dalam bahasa Ibrani ini tempat persembunyian. Lalu kota yang berikutnya, Sikem. Ini Sikem ya. Sikem itu 6 kota perlindungan. Berarti di situ tempat kota imam. Kalau orang membunuh tidak sengaja, daripada ada penuntut balas membunuh, lari ke kota Sikem. Di Manasye itu, ya, supaya diadili orang Lewi seperti itu. Lalu beberapa kota yang kita baca tadi itu ya, di wilayah suku Isakar dan Aser, lihat ya, benteng Kanaan di Betsean, benteng Kanaan di Yibleam, benteng Kanaan di Dor, benteng Kanaan di Endor, benteng Kanaan di Taanak, benteng Kanaan di Megiddo. Ini semuanya benteng ya. Kalau Yibleam, Kiryat Bil-Ameh, ya 16 timur dari Megiddo ya. Nah kalau Yibleam, makanya kalau sudah lihat ya huruf-hurufnya, kadang satu nama itu alias ini. Makanya kalau sudah baca dalam 2 Raja pasal 9 ada kota Bileam, itu kota Yibleam. Ya. Nah kalau kisah top yang paling terkenal, Betsean. Tempat apa itu? Berapa puluh tahun kemudian, berapa ratus tahun kemudian Saul mati di sini. Ini kota pusat administrasi utama Israel. Arkeologinya belum selesai, nggak saya keluarkan di sini ya, nggak sempat waktunya ya. Ini kota Dor sekarang di sini. Kalau Megiddo terkenal sekali ya dalam kitab Wahyu, tempat perang terakhir. Nah kalau namanya Endor itu artinya kota air mancur di Dor ya. Ini foto kira-kira foto tahun 1910. Nah saudara bisa membayangkan ini sudah bertahan ratusan abad ya. Persis seperti itu. Nah ini tempat masa hakim-hakim Deborah dan Barak perang lawan Sisera dan Yabin, Raja Hazor. Tapi di tempat ini pula saudara bisa membayangkan ya. Jadi ketika Saul menyamar cari dukun untuk melawan Filistin, cari Samuel, dibangkitkan, itu bukan Samuel ya, tapi itu setan ya. Nah, saudara bisa lihat ya, sneaking, menyelinap dalam gang-gang sempit ini, tempat seperti itu. Ada satu pertanyaan, kok aneh? Kota milik suku Isakar, kota milik suku Asher, dan itu benteng-benteng, kenapa dikasih sama Manasye? Ini pertanyaan kan? Nilainya misalnya gini, kayak gini ya, Bandara Juanda itu kan miliknya siapa itu? Sidoarjo, tapi disebut Bandara Kota Surabaya, betul kan ya? Nah sama seperti ini gambarannya ya. Kenapa dikasih? Karena benteng harus dimiliki oleh militer yang kuat. Suku yang paling kuat tentaranya Manasye. Jadi Yosua memilih, suku Manasye, tentaramu kuat sekali. Kamu harus memiliki kota-kota itu. Tapi keputusan ini sia-sia. Karena ayat 13 mengatakan tadi itu ya, setelah orang Israel menjadi kuat,
mereka tidak diusir. Dibiarin. Ngapain? Upeti. Lumayan dapat uang tambahan. Lumayan dapat materi. Lumayan dapat budak gratis daripada kemenangan. Karena mencari keuntungan sesaat dan akibatnya di masa hakim-hakim dibalik situasinya. Kenapa? Musuh menduduki mereka. Orang yang paling luar biasa dari suku Manasya, hakim namanya Gideon. Dari anak pertama ya, Abiezer seperti itu. Kita baca terakhir 2, 3. Berkatilah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan, bukalah tanah itu bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua kepada Yusuf dan kepada suku Efraim dan suku Manasya, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah, bagian ketiga, permintaan khusus. Kalau saya lebih tepat, komplain, mengeluh, ngomel. Suku Yusuf, Efraim dan Manasya. Kamu lihat kan, Yosua, kita orang banyak, ini keluarga besar, suku yang banyak besar. Kok dapat tanahnya segitu? Kok dapat kotanya segini? Yosua bilang, itu loh hutan belum kamu buka. Iya tapi masih kurang, itu loh pegunungan belum kamu kalahkan. Iya tapi masih kurang, itu loh kota-kota belum kamu taklukkan. Dengan bijaksana dan tegas, Yosua menantang mereka lebih dulu. Buka pegunungan, buka hutan, usaha dong. Solusi Yosua, kalau gitu kamu join saja. Dua kekuatan mengusir orang Kanaan. Kenapa? Karena lawan tangguh mereka namanya kereta besi. Seperti ini. Stop. Penerapan buat kita. Kadang-kadang kita diberkati Tuhan suka ngomel ya. Betul ya? Berapa kali kita ngomel sama Tuhan. Saya mau cerita tempat wisata ya di Irlandia. Ada satu tempat wisata di Irlandia itu, ada satu, nanti kita lihat klipnya ya. Ada satu rombongan wisata pergi ke tempat Irlandia 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berapa hari itu. Dan kebanyakan para wisatawan itu ketika dipandu oleh yang mandu wisata tour guide itu, komennya gini, Mas, enak ya kerja jadi pemandu wisata. Enaknya di mana? Ya jelas lah, tiap hari liburan, di tempat liburan, kerja seperti liburan. Dan semua orang banyak cerita seperti itu. Liburan tapi dapat duit. Lalu tour guide-nya cerita, enggak seperti itu Mas. Beberapa rombongan mesti ngomong seperti itu sama dia.
Dan tour guide ini lalu curhat. Kalau yang saya pandu itu orang-orang seperti mas-mas dan mbak-mbak ini, senang-senang saya. Tapi kalau saya pandu itu orangnya ngomelan, susah saya katanya. Lalu dia cerita, minggu lalu saya memandu wisatawan serombongan. Tidak banyak, cuma di bawah 20 orang. Tapi 20 orang ini raja dan ratu komplain katanya begitu. Tidak puas katanya begitu. Begitu datang, cuacanya nggak bagus. Masuk tempat wisata, terlalu dingin. Masuk tempat makan, nggak enak ya makanannya. Saya bawa ke hotel, aduh hotelnya kok kuno kayak gini. Lihat ada sampah, nggak bersih, nggak clean. Lihat tempatnya, kok sepi ya. Memang penduduknya 2000 tempat itu katanya gitu. Beli makanan, kok mahal. Kira-kira kalau saudara ketemu orang ini kayak gini apa non saudara ya? Dicemplung ke laut saja saudara. Dia bilang, bayangkan saya semua dicela, tidak ada pujian satupun. Hari ketiga kami bawa rombongan itu, rombongan komplainer itu, hobi komplain itu, sampai tiba di Kastil Blarney. Dan kastil itu yang terkenal tempat wisata itu pas ditutup tempat wisatanya. Di situ ada tempat batu yang terkenal ditutup. Wah, langsung rombongan ini meledak. Rugi sudah bayar, aku sudah keluar uang banyak, aku datang dari jauh-jauh ke sini, aku sudah buang-buang uang, kapan lagi ke sini? Ayo kita lihat klipnya ya. Ini bukan klip yang komplain, tapi tempat wisatanya, tempat kastil yang dikunjungi. Sudah siap, Feb? Oke, kita lihat klipnya. Jangan diganti. Jadi sang ratu komplain itu ngomel sama tour guide-nya. Saya sudah bayar mahal-mahal, saya tidak bisa cium batu itu. Tour guide-nya bilang, Bu, ada solusi. Apa solusinya? Menurut legenda, Bu. Jadi kalau ibu mencium seseorang yang sering mencium batu itu sama seperti mencium batu ibu, batu itu, Bu. Ibu ini yang tukang komplain itu jengkel artinya. Saya tahu maksudnya Bapak. Saya suruh cium Bapak kan? Bapak kan sering cium batu itu kan? Pak Mandu itu jawab, salah Bu. Maksudnya saya saya nggak pernah cium. Lalu apa? Saya sering duduk dengan pantat saya di atas batu itu. Ngerti maksudnya ya? Suruh nyium apanya? Cium pantat saya katanya begitu. Saya pikir kalau kita begitu ini ya mungkin di skakmat itu mungkin kita berhenti. Saya mau tulis satu ayat. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Belajar untuk bersyukur kepada Tuhan.